orang security tuh kerjanya nyusahin orang developer. Betul. Dikit Blocker. Jadi musuh. public enemy. Iya, public Lu enemy. tuh kerjanya duduk di sini nyusahin gue doang. Banyak bug, banyak ini, banyak itu dan segala macamnya. Enggak, we're actually your friend, man. Iya, benar. Dan- Actually your best friend. Dikasih test case, mereka nggak mau kerjain, tapi maunya udah pas saya langsung kerja aja. Saya bisa kok ngerjain ini. Ada Itu tuh gitu. Ada yang kayak gitu. Direct ngomong gitu. Iya, ada yang ngomong kayak gitu. Pekerjaan kita itu satu bukan balikin IG kalian yang Wah, tahu yang ngetrend sekarang adalah si hackernya ini yang menawarkan juga. Iya. Iya. Jadi dia nge-hack dulu. Nge-hack dulu, nawarin, Dia terus juga. Abis itu dengan sejumlah uang dia dapat. Iya. Dan itulah yang dia bilang bisa kok. Kita kan ekosistem. Ada founder, ada entrepreneur, ada yang engineer. Ya emang tuh satu ekosistem. Kalau semua jadi entrepreneur, Benar. yang kerja siapa? Iya. Tuh, kalau ada yang jadi engineer mau kerja di mana? Iya, mau kerja di mana? Lu gak bisa kan? Masa bikin paguyuban? Paguyuban kerja hacker dengan PKH aja. Oke. Hari ini kedatangan ini sebenarnya gue manggilnya banyak nih, Bang. Senior, Senior lo ya? guru, Anjay. suhu, waduh. Sepuh enggak ya, Mas? Terlalu tua lah, Mas. Jangan. Jangan. Konteksnya beda ntar kalau seperti Oh, ajarin kita. Oh iya, itu dia. beda konteks. Nah, ini kedatangan ada gue manggilnya Bang Amin Harizan sama Bang Tom. Iya. Thomas Gregory. Kayak kita udah sering lah. Ya kalau Bang Tom sering, Bang Amin nih yang udah lama nggak ketemu. Udah lama banget gak ketemu Mari, udah lama banget gak ketemu Tom. So Ada terima kasih, Bang. Soalnya handphone gue jatuh. Iya. Terima kasih banget udah diundang nih. Gue happy banget bisa masih bisa ngobrol, masih bisa sharing sama kalian semua. Dan hari ini gue senang banget bisa ngobrol dan Iya. ketemuan. Terakhir kapan ketemu? Kapan ya kita ngobrol-ngobrol santai nih? Kayaknya sebulan yang lalu kita makan. Iya Tom. sih. Makan itu doang, cuma nggak Tapi ada. itu kan Iya, nggak ada terakhir pembahasan. Setelah berapa tahun anjir? Setelah berapa Berapa tahun tahun? ya? Mungkin sekitar 4-5 tahun. 4-5 tahun ya. Soalnya lu. Iya, sibuk. Sibuk. Nah, ini yang mau kita tahu nih kesibukannya. Iya. Iya. kesibukannya dia apa? Ya mungkin nanti dari Bang Amin bisa cerita ya, karena di sini kita Hacktrash itu masih mungkin Gen Z ya ininya ya, apa penonton ya, audiensnya. Gen A dari bayi udah ada yang lihat udah nonton. Iya. Jadi mereka biar tahu nih di cyber security itu sebenarnya dari awal ngapain sih gitu kan. Nah, kalau tadi udah dijelasin tuh, tadi udah 4 tahun gua ketemu dari Emang 4 tahun gue ngomong. tadi 4 atau 5 tahun 4 belum tahun, 5 tahun. Oh iya lo yang ngomong. Udah. Kalau gue ketemunya dulu 2015 sih, Bang. Ya, 15 Iya, anjir iya, tuh udah 15. 7 tahun, 8 tahun. Itu pertama kali gue belajar cyber security. Nah, Bang Amin sama Bang Tom ini lebih lama lagi daripada gue belajar. Males ya kita jadi ngomongin umur gitu. kita jadi ngerasa sepuh banget anjir. Tapi ya mungkin bukan karena kita duluan, mungkin bukan karena kita sepuh sih. Mungkin karena kita minatnya waktu itu sih. Passionnya duluan aja, Mar. Iya. Jadi gue juga dapat passion yang sama, di trigger sama Tom, di apa namanya, terus kemudian kita berkembang bareng, terus kemudian kita akhirnya memilih buat ada di bidang yang sama, hanya saja vesselnya atau kapalnya berbeda. Gitu sih. Beda tahun juga Kak, nggak sih? Iya. Kayak lu startnya kayak baru 2015 2015 ya. Sementara 2015 tuh kan emang lagi hype-hype-nya kan sebenarnya. Iya, dan belum banyak waktu itu kan. Iya, belum banyak ya. Perusahaan cyber security belum sebanyak sekarang Lah. kan. Heeh. Kayaknya segitu-gitu aja gak sih? Enggak sih. Mungkin Tom. kalau dari Nambah ya sekarang? banyak Nambah, banget banyak. gue lihat. Banyak banget gue lihat. Tapi gue rasa kalau misalnya masalah branding, masalah top of mind, teman kita ini, suhu kita ini, Spentera masih nomor 1. Waduh. Jangan Iya. Yang lain juga ada nomor 1. Nah, tapi awalnya red team atau ofensif atau awalnya gimana tuh? Ke security Lu dulu deh Min. dari Bang Amin. Boleh. Awalnya always dari red team, always dari Attack lah ya. attack, always dari offensive. Kenapa? Karena kita ngelihat kalau misalnya di TV-TV tuh nggak ada, atau film-film itu nggak ada yang memportray hacker itu sebagai defensif. Benar. Jarang banget ya kan Iya. Tom? Jarang banget film-film yang bilang, oh gue sebagai karir cyber security tapi gue ngeliatin SOC 24 Iya. jam. Tapi gue bertahan gitu nggak ada. Iya. Nonton monitor. Iya. gitu. Nggak seru ya? Threat hunting nggak seru.
nggak ada thrillernya di situ, nggak ada actionnya gitu. Mungkin belum ada lagi orang yang bikin film tentang how to do threat hunting. Mungkin kalau dibikin jalan ceritanya mungkin seru, tapi mungkin 10 tahun kebelakangan terakhir itu film-film yang mengenai cyber security itu kebanyakan bikin portray si cyber security-nya itu adalah offensive. Doing hacking, doing missions dan seterusnya. Itu yang bikin gue trigger untuk jadi cyber security. Filmnya yang gue tonton dulu tuh tahun 1998 adalah si Enemy of the State. Oh, Enemy of the State. Enemy of the State. Itu yang bikin gue trigger kenapa gue pengen jadi cyber security. Wah, kayak keren banget. Keren banget ngeliat filmnya. Ya, si Will Smith, Gene Hackman dan seterusnya. Itu yang bikin gue trigger sampai akhirnya ketemu sama senior seperjuangan yang ternyata juga ada di bidang cyber security. Pertama belum ketemu Bang Tom. Siapa tuh? Ketemu Dedi, aka The Day. Oh, ini di Echo. Iya, Om Deddy. Om Iya. Deddy. Nah, The Day. di Day ini adalah senior gua di STM. Itu Oh, pertama kali gua kenal sama iya. dunia cyber Lu security. 26 ya? SMK Negeri 26. Iya, 26. Iya. Rawamangun kan? Rawamangun betul sekali. Wah itu suhu juga itu. Suhu Itu banget suhu ya. juga. Itu parah itu. suhu. Itu udah. Wah udah. Satu Echo tuh udah sepuh semua. Iya. Udah sepuh dan suhu ya. Kalau sepuh kayak tua doang gitu. Kalau suhu kan udah master. Iya. Master Sifu lah. Master Sifu. Ya udah mereka udah Okway lah. Iya, yang apa? udah Tapi tetap levelnya udah beda. Iya, tetap jago. Yang kura-kura, yang penyu. Master Okway, betul sekali. Ini kita mereferensi dari Kung Fu Panda ya. Iya, Jadi. Kung Fu Panda. Iya. Kalau Bang Tom juga dari offensive juga berarti kan? Ofensif awalnya kan Sementara kan ya 2011 ya itu pertama kali bikin 2011. Ya benar, bulan Mei lah. Itu gara-garanya ya karena nggak ada di zaman itu cuma dikit yang main cyber security dikit banget lah. Terus akhirnya ya jalanin bikin ya banyak komunitas juga kan bareng. Terus akhirnya ketemu Amin. Ketemunya di 14-an ya Min? 2014. 13. Jadi kan kita satu alma mater nih. Iya. Kita kan satu guru satu ilmu nih guys. Iya. Makanya ini senior guru deh kalau buat gue. Jadi dulu tuh awalnya dari Yosia sebenarnya. Ada senior kita lah ya di kampus. Terus akhirnya ada Om Toto juga. Sekarang Om Toto yang punya bikin Defensor juga. Nah kita waktu itu bingung gue nyari anak-anak siapa ya kan visinya Sementara kan visi misinya dari dulu kan kita mau jadi center of excellence buat anak-anak yang mungkin belum pas dia udah semester akhir tuh kayak bingung nih mau kerja di mana gitu kan. Ya udah mendingan gue capture aja tampung buat mereka ya kalau mau ke gue udah ada kerjaan nih udah ready cuman lu jadi cyber security kalau mau gitu kan. Nah salah satunya gue cari anak-anak saat itu nggak ada kan. Ya siapa lagi gitu kan. Akhirnya ketemu lu nih Min. Tuh ketemu di mana ya? Gue lupa. Gue akan sebut satu nama lagi. Mungkin lo nggak tahu namanya Reza WS. Oh Reza, tahu gue. Ya kalau gue tahu ya. Iya, orang itu angkatan gue. Tapi gue tahu. Tahu harusnya lu. Anak SBRG dulu. Anak SBRG sama Bang Muklis. Muklisnya gue tahu. Iya. Bang Muklis tahu. Nah, Reza ini yang kenalin gue ke Tom dulu karena kayaknya ada satu vessel di mana SPRG orang security ya. Oh ya udah si Amin aja. Oh si Tom aja. Udah akhirnya dari situ kita ketemu. Reza, thank you bro. Oh ya by the way SPRG itu Stimik Perbanas Research Group. Jadi itu emang ada kayak UKM gitulah di kampus kita dulu. Betul. Yang emang fokusnya sebenarnya nggak security sih fokusnya. Fokusnya ke ke research lebih dalam luas ya Tom. Iya. Salah satu partnya adalah si cyber security. Cuman waktu itu belum cyber security ya, istilahnya masih IT security kan. Betul, masih IT security. Dan isinya hacker semua, maksudnya ngehack doang ya. Iya. Jadi kayak nggak tahu nih, kayak sub skill di cyber security dulu namanya IT security itu belum sebanyak ini sekarang. Iya. Mungkin kita udah dulu udah ada ya kayak defensive, red team, blue team mungkin dulu sudah ada. Cuma mungkin karena kita waktu itu masih kuliah atau kita nggak tahu. Jadi yang kita tahu adalah cyber security atau IT security itu cuma hacking things. Cuma gue bisa owning sebuah server gitu. Server atau kita bisa melakukan manipulasi terhadap sebuah aplikasi. Itu hacking dalam terms kita let's say 15 years ago. 15 tahun yang lalu. 15 tahun. Tapi kan kalau di kampus nggak ada tuh spesifik belajar hacking kan? Nggak ada. Terus referensinya dari mana saat itu? Nggak dibolehin lah kampusnya. Iya makanya kan nggak mungkin dong. Betul. Referensinya dari mana tuh? Referensinya, nah ini menariknya
pola belajar kita ya Tom dulu. Karena dulu internet masih jarang, buku-buku juga masih jarang, jadi nggak ada kayak sekarang nih kita buka di YouTube terus kemudian kita keluar. how to hack keluar gitu. Sekarang udah ada Udemy, sekarang udah ada Ruang Guru dan segala macamnya. Platform untuk belajar itu banyak. Dulu kita cuma bergantung sama senior kita, bergantung sama orang yang lebih tahu daripada kita. Orang yang menerbitkan buku tentang IT security itu sedikit banget. Mungkin dulu ada digital forensik, ada hacking, ada Jasakom dulu kan. Dan itu yang resource itu yang men-trigger kita untuk melakukan riset lebih lanjut. Ini bukan karena kita lebih jago, ini bukan karena kita lebih keren gitu. Ini karena kita mungkin taunya lebih dulu dan kita dapat passionnya lebih awal. Jadi kita punya learning curve yang lebih duluan dari teman-teman yang ada sekarang. Berarti kalau bisa dibilang otodidak juga Bang ya? Betul. Dari referensi yang sedikit terus kita kembangin sendiri gitu kan? Sendiri. Iya, jatuhnya gitu kan karena kita lahir duluan. Jadinya kayak di era itu emang waktu itu banyak yang minat lain. Kalau gue sih ya waktu itu kenapa milih cybersecurity juga mungkin balik dikit. Karena IT kayak umum banget kan. Semua orang waktu itu pengen jadi, zaman gue pengen jadi network engineer. Semua dulu network ya Bang? Iya. Programmer belum? Belum, programmer tuh kayak masih dianggap aduh lu bakal susah lah hidupnya kalau jadi programmer. Iya serius. Jadi geek banget deh. Terus SPRG itu lebih ke arah network sama server ya? Iya. Infrastruktur lah. Robot juga kan robot. Robot ada itu SK, itu mah jurusan lu. Jurusan gue sama. Oh lu juga SK ya? Iya. Sistem komputer. Sekarang SK udah nggak ada komputer guys. Sistem komputer. Iya. Nah dari situ gue ngelihat emang kayaknya gue mendingan pilih yang spesifik deh. Kalau gue simpelnya gini, emang rusuh sih pikiran gue. Jadi kalau misalnya negara dalam bahaya nih, yang diambil tuh orang-orang spesialis pastikan. Dalam kondisi chaos apa dalam kondisi darurat, pasti yang diambil adalah orang spesialis. Emergency diambil, maksudnya orang-orang dari health industry pasti diambil tuh yang profesor lah, dokter udah gimana-gimana. Yang EMT orang-orang yang emergency pasti diambil, kebakaran, polisi dan nah kalau di IT yang diambil siapa gitu kan? Oh dulu gitu. Iya gue mikirnya gitu aja. Oh berarti kayaknya security perlu karena buat ya entah mau ngelawan balik atau kita buat bertahannya gitu. Gue mikirnya sih gitu waktu itu. Jadinya gue pilih itu. Nah abis itu belajarnya ya sendiri ya. Dari otodidak berarti kan? Ya otodidak di kampus nggak ada dari senior. Itu pun gue kelas Yosia. Ya jadi Yosia tuh bikin kelas dan gue baru tahu kayak udah sisa 2 pertemuan gitu. Jadi pas gue masuk udah di tengah-tengah dan gue nggak tahu apa-apa gitu. Ya udah akhirnya banyak ngobrol aja sih sama senior-senior ngapain aja sih kerjanya ngapain gitu. Dan anehnya nih, padahal kita dulu kayaknya Perbanas tuh bukan fokus di security kan. Tiba-tiba nih sekarang kalau ketemu lagi mereka mainnya di security semua gitu. Banyak yang entah di end user atau di vendor atau bahkan ada yang udah di principal itu mereka mainnya di security malah. Itu aneh sih padahal Perbanas tuh bukan orang security harusnya. Iya. Kalau kita denger ya 10 tahun 15 tahun yang lalu Perbanas itu basket. Iya, olahraganya lah. Sama sepatu. Jualan sepatu tuh di areanya kampus, di dekat-dekat situ. Kita jelaskan sedikit alma mater kampus kita itu. Cara diversifikasi itu yang anak basket STIE atau ekonominya. Gue main basket dulu STIMIC komputernya. Tapi divisi 2 men. Libama divisi 2 which is kalau dalam kasta Libama itu yang tarekam gitu. Nah, sekarang kalau misalnya gue dapat insight nih dari Tom, kalau misalnya kampus kita jadi apa namanya? Kayak source of security security, wah kita senang banget karena ternyata kita ada di bidang tersebut selama 15 tahun lebih mungkin Tom ya. 10 tahun, 15 tahun dan bisa membentuk sumber daya dari mulai kampus itu kita senang banget. Nggak perlu kita dapat duit 10 miliar sekarang gitu Tom ya. Tapi kalau kita ngeliat ke belakang kayaknya we're happy about it. Kita udah jadi mungkin salah satu pionirnya mengembangkan cyber security dari kampus kita, terus kemudian kita ambil resource dari teman-teman dan junior kita, terus mereka ngerasa jadi Bang Mari keren ya, jadi Bang Tom keren ya, terus mereka ngerasa ke-trigger di situ, wah kita udah happy banget dan ngerasa thankful. To be honest gue kayak gitu dulu. Jadi Bang Amin keren banget, jadi Bang Tom keren banget. Ada lagi jadi Bang Han ya. Dulu nggak ada dulu kan kenalnya Bang Oto ya. Gue nggak tahu tuh Bang Han katanya.
Keren banget. Jadi kita secara nggak langsung tuh kontribusi sebenarnya sama negara. Iya. Kontribusi. Kita kan nyediain lapangan pekerjaan lah. Betul. Mungkin itu yang akan kita bahas lebih lanjut. Benar, iya. Nah, sekarang kan udah nih dua-duanya founder nih, Bro. Di cyber security. Nah, sekarang cyber security itu luas juga. Kebagi-bagi nih, tadi udah red team, ada blue team, terus ada lagi purple, tahu udah ada warna apa lagi gitu kan. Nah, ini kalau mungkin dari Bang Amin ini sekarang fokusnya cyber threat intelligence, DevSecOps gitu ya, Bang ya. Di Cakrabirawa. Betul. Nah. Iya, dari tadi PT belum disebut. Yoi. Nah, ini Cakrabirawa udah ada berapa tahun nih, Bang? Nah, ini menarik banget topiknya karena gua itu mulai Cakrabirawa di tahun 2015. Sebelumnya gua bareng-bareng sama Tom di Spentera di 2014, terus kemudian gua pindah ke EY dulu. Nah, salah satu KAP yang pionir untuk melakukan cyber security market, opening cyber security market itu di EY. Oh, EY. Saat ya? itu ya, Bang? Saat itu EY ya? EY. Deloitte belum ya? Gua ngelihat yang paling eager waktu itu adalah EY karena yang approach gua itu EY dulu dan mereka benar-benar mau invest di people di situ. Tapi ini bukan menjelekkan atau yang lain ya. Tapi gua ngerasa big company terlalu rigid buat industri cybersecurity yang terlalu fluid. Iya. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang EY it's a bad company, KAP itu a bad company, enggak. Tapi mereka punya standar yang tidak bisa diganggu-gugat, which is high standard. Kenapa? Karena mereka jadi big four, itu ada alasan dan reasonnya. Iya. Nah, pastinya. Tapi teknologi cybersecurity itu kita tahu, sama-sama tahu, Tom dan Mari, itu fast moving banget, pace-nya cepet banget. Terus kemudian di situ gue merasa gimana ya kalau misalnya gue pengen berkembang, tapi di vessel ini kayaknya tidak mengakomodir nafsu gue terhadap cyber security yang terlalu besar. Jadi gue ngerasa kayak apa ya? Gimana ya caranya? Jadi kayak ketahan gitu. Jadi kayak ketahan gitu, kayak sepertinya bisa nih lebih dari ini bisa nih. Terus kemudian gue berpikir ya udahlah, let's jump first and then think later. Dan gue mikirnya 2015 itu karena gue ngerasa kayak bisa nih cyber security bisa lebih dari ini. Akhirnya gue form cyber security company, Cakrabirawa Teknologi Indonesia namanya, di 2015 akhir. Dan di 2016 gue akhirnya resign dari EY dan fully 100% di cyber security. Jadi kalau secara akta itu dari 2015, tapi full time-nya mungkin gue 2016 lah di Cakrabirawa. Gitu. Gue ngerasa di situ banyak sekali hal pencerahan. Kayak gak cuman red team aja, gak cuman hacking aja, gak cuman things yang menurut gue di kepala gue waktu dulu, ini ya cybersecurity itu hacking doang. Enggak, ternyata banyak banget dan kita harus membuat ekosistemnya. Salah satu yang gue konsentrasiin sekarang adalah di cyber threat intelligence atau digital risk protection sama DevSecOps. Karena menurut gue DevSecOps itu future proof dalam artian sekarang orang bikin software aplikasi itu enggak waterfall lagi metodenya, tapi udah mulai ke agile dan DevOps. Nah, jadinya gimana kita bisa integrate security? Karena kalau kita tahu ya, mungkin Tom dan Mari lo tahu kayak orang security tuh kerjanya nyusahin orang developer. Betul. Dikit jadi musuh. Public enemy. Public enemy. Lo tuh kerjanya duduk di sini nyusahin gue doang. Banyak bug, banyak ini, banyak itu dan segala macamnya. Enggak, we're actually your friend, man. Iya. Benar. Dan actually your best friend. Kadang-kadang kita dimusuhin sama orang bisnis juga. Betul. Karena aplikasinya nggak naik-naik. Nggak naik-naik. Karena mesti nunggu pentest. Butuh izin kan dari kita. Iya, mesti nunggu pentest, mesti nunggu report, mesti close finding dan segala macamnya. DevSecOps, we hope mempermudah akses bisnis dan teknologi serta orang developer itu untuk ngikutin pace-nya mereka. Benar. Dan gue pengen ngasih tahu ke teman-teman juga kalau misalnya cyber security itu we hope jangan dianggap jadi cost center lagi ya, tapi lebih ke arah profit support. Karena kalau misalnya ada yang kena hack atau misalnya ada downtime, berapa transaksi yang harus di pending dan segala macamnya, itu nanti
orang IT security-nya nggak beres atau orang IT-nya nggak beres. That's why menurut gue cyber security zaman sekarang please jangan dianggap sebagai blocker atau cost center, tapi kita lebih ke arah bisnis support. Karena gue ngelihat bisnis mana Tom dan Mari yang nggak pakai IT sekarang. Iya, semuanya. Susah. Nah, makanya kita we're here to help you guys buat building your business. Iya. Gitu. Bahkan udah ada yang asuransiin kan? Iya. Ya, sebagai asuransi. Nah itu tuh takutnya gini juga. Jadi mikirnya, ya udahlah lu ada temuan ini, ya udah nggak apa-apa deh, kan ada asuransi. Iya kan udah ada kayak gitu juga. Cuma mungkin di Indo belum ini. Iya. Di Indonesia mungkin belum ya Tom ya. Gue ngeliat belum ada asuransi di Indonesia yang mau asuransi cyber security. Nah kita mesti keluar tuh ke UK, kalau nggak kemana Tom? Ke US ya? US udah ada, Singapura even ada kok. Singapura juga udah ada ya. Nah mungkin itu salah satu trigger buat teman-teman market di Indonesia, perusahaan asuransi. Iya. Kita siap jadi rumah sakitnya. Siap jadi rumah sakit. Iya kan? Nah. Karena asuransi tuh nggak mungkin berdiri sendiri. Kita harus jadi, kita yang ada di bisnis cyber security ini jadi dokter dan rumah sakitnya. Gitu. Dan kita pengen building ekosistemnya karena kita pengen mencetak banyak orang lagi yang melihat kalau pekerjaan di dunia cyber security itu keren. Di dunia cyber security itu it's a sustainable job ya Tom ya. Yeah. Punya career path, punya spesialisasi dan seterusnya. Karena gue nggak pengen kalau misalnya kamu kerjanya mau ngawinin anak saya jadi apa? Iya, itu udah jadi hacker Pak. Enggak gitu kan. Enggak ada sebutan profesional dulu kan. Ada sebutan profesionalnya, tapi kita di sini doing this for professional. Benar. Iya. Tom udah lebih dulu daripada gue, mungkin bisa lebih dari 10 tahun. Gue mungkin baru 7 tahun tadi kalau dari 2016 emang. 7-8 tahun lah. 8 lah, jalan 8. Jalan 8 tahun. Dan kita pengennya jadi apa ya? Jadi bukan kaca. Jadi tempat di mana kalian bisa melihat jadi cyber security professional itu bisa dan jadi apa namanya pekerjaan yang cool juga as well. Iya kan. Iya. Jadi dari lo gimana Tom? Nah itu gue sebenarnya penasaran sih. Kan lu udah 8 tahun nih. Gue juga pas terakhir ketemu lu kan, lu udah berapa tahun sih? Terakhir lu bilang udah 7 tahun. 6 tahun. Kalau nggak salah. Terakhir kita pernah ketemu kalau nggak sih 3 tahun lalu atau 4 tahun, lupa gue. Lu bilang kayak udah sekian tahun gitu ya di angka itu ketika kita ketemu. Gue anjir, lu udah jalan segitu tahunnya ya. Gue kira lu kayak baru bikin tahun lalu gitu loh. Dan gue amazed sih. Nah, gue ada satu pertanyaan sih. Penasaran sebenarnya. Kenapa lu milih Cakrabirawa? namanya. Iya. Itu kan agak kita ingat lah tahun 65 gitu kan. Betul. Agak sensitif misalnya. Iya. Agak sensitif. Iya. Gue buka di sini. Iya, gue buka di sini ya. Pertama, simple sebenarnya. Kalau bikin perusahaannya namanya Amin Security. Amin Security anjir. Oke. Even Tom laugh karena nggak ada yang bakal mau Google. Iya. Benar. Betul, nggak ada yang mau Google. Nah, Cakrabirawa sendiri gue ngeliat adalah sebutan atau call sign yang namanya Pas Pampres zaman dulu. Benar. Sekarang namanya cuma Pas Pampres. Dulu Cakrabirawa means Pas Pampres. Nah, itu filosofi kita. Kenapa kita Pas Pampres kita atau Cakrabirawa itu karena kita mau protect the client Ngerti as gua. a VVIP. Iya, karena kliennya VVIP, presiden. Jadi itu yang pengen kita ambil. Jadi kalau misalnya kita dikaitkan sama lo anak kolong ya, lo emang bapak lo tentara ya, lo emang nggak tahu ya Cakrabirawa apa? Oh kita tahu, gue tahu, gue juga dijejelin film yang sama. Gue dijejelin film yang sama, tapi gue melihat ke depan dalam artian mereka harus tahu kalau Cakrabirawa itu nggak always jelek, nggak always negatif, nggak always ada di posisi yang darah itu merah aja gitu. Tapi kayaknya anak sekarang juga nggak tahu ya. Exactly. Iya. Soal pilihan kan jadinya di tanggal 30, nggak wajib. Betul. Kalau dulu kan wajib. Wajib. Dan gue senang banget
Karena tiap tanggal 30 September itu traffic Google gue naik. Free advertising buat anda semua. Terima kasih. Udah sekalian jadi nih Bang. Iya, Sekalian. Gue gak perlu spend Google Ads banyak-banyak, tapi setiap 30 September ternyata ada yang pakai nama Cakrabirawa ya. Oh ada. Ini orangnya. Dan gue tidak punya afiliasi apa-apa sama itu yang harus digaris bawah itu. Gak ada afiliasi. Gue gak punya afiliasi apa-apa sama gerakan 30S itu. Yang dijejelin sama kita tiap hari tanggal 30. Nggak semengerikan itu, nggak ada afiliasinya juga. Dan terus kemudian gue pikir kayak Cakrabirawa is a very positive things dalam banyak hal. Itu senjatanya Bathara Kresna dan dari dunia perwayangan, senjata kerisnya dia sama itu tadi, kita menganggap klien kita as a VIP dan kita filosofinya itu di situ, dan kita pengen building protection itu benar-benar VVIP class protection buat klien-klien kita. Jadi sebelum era clickbait lu udah clickbait duluan tapi di nama PT. Tapi filosofi keren sih. Iya, filosofi keren. Kalau Spentara kan singkatan doang ya. Kalau gue juga jujur aja bingung sih kalau ditanya Spentara tuh apaan sih gitu. Karena nggak ada di kamus. Betul. Nggak ada di kamus, nggak ada artinya gitu kan. Ya sebenarnya itu cuma security, penetration testing, digital forensik. Tadinya A-nya belakangnya tuh 4 kan. RA itu digital forensik gitu. For-nya 4 gitu forensik kita mau ambil. Cuman kayak Spentara 4 aneh banget sih. Ya udah makanya kayak terlalu alay gitu kan. Makanya 4 kita ganti A gitu. Itu sih filosofi, tapi lebih ke ya itu fokusinnya ke area yang mau kita garap gitu kan. Berarti kalau dari Bang Amin tadi buka perusahaan baru, jadi founder bidang cyber security, CTI ya, cyber intelligence, digital risk protection sama digital protection sama DevSecOps. Nah, Bang Tom mulainya langsung di pentest, VA, digital forensik juga udah mulai deh. Forensik tahun itu belum. Jadi kita fokusnya dulu langsung ke ofensif, langsung attack gitu kan. Karena saat itu VIPT lah ya. Iya VIPT. Dulu belum ada sebutan red team tuh dulu. belum. Tapi kayaknya di luar udah pakai. Di luar tuh udah ada. Cuman masih di kalangan militer kayaknya. Karena biar gampang karena kalau di luar tuh paham banget ya. Kalau militer itu kan garda depan. Terus dia juga nyerang pada. Jadi dia udah masukin IT itu ke militer. Dan militer pahamnya emang red team, blue team kan di areanya mereka. Diadopsi lah itu. Ya, biar gampang transfer ke IT-nya dipakai terms yang sama. Nah, terus kita waktu itu 2011 ya langsung VIPT. Jadi langsung pentest VA, dah itu doang bisnisnya. Nah dulu juga belum ada tuh cyber threat intelligence, belum sebesar itu lah. Belum sampai situ lah cyber security areanya. Zaman dulu threat intelligence-nya dari Google, ya googling aja langsung. Itu ini atau apa, ntar siapa manual. Kalau ada yang bahas ya udah itu dia jadi threat intel gitu kan. Kalau nggak ada ya udah bengong. Ini apaan gitu? Namanya spam house kali ya, Tom? Spam house ada. Spam house ya. Cuman ini kan dia lebih ke reputasi kan. Bukan kayak yang benar-benar kayak ada malware IOC mana ada tuh zaman itu. Belum sejauh itu. Belum. Nah, terus sekarang geser nih ke Blue Team ya, Bang. Nah, sejak tahun 2021 lah ya. Itu kita di internal sebenarnya nggak dari 2021, dari 2014-an 2015 kita udah mulai garap aja lah yang forensik gitu kan. Nah beberapa forensik kita ambilin kita kerjain. Cuman lama-lama kayak kita masalah etik integrity ya. Kayak kita di satu perusahaan itu ada attack dan defense. Kalau dia ada customer atau klien yang mau ambil jasa dua-duanya, itu kan kayak lah bisa aja nanti lu ngomongnya jadi konflik ya. Ntar lu attack-nya lu kasih tahu nih ke yang blue team buat defense-nya apa dan lain-lain lah kayak gitu. Akhirnya kita bikin company lagi di 2021 yang fokus ke defense. Nah, itu proteksi siber global. Nah, itu ininya brandnya adalah Dua Rapala. Nah, Dua Rapala sama tuh filosofinya. Kalau itu filosofinya kan sebenarnya penjaga yang candi tuh. Kalau kita ke Bali tuh ada beberapa Dua Rapala, ke candi-candi itu ada yang suka megang kayak gada gitu gede banget sebelum kita masuk ke candinya. Nah, filosofi sama buat ngejagain candi. Nah, sebenarnya candinya itu kan ya sesuatu yang sakral ya, kita nganggapnya juga sama sakralnya ini ya si customer, klien yang emang harus diprotek gitu. Nah, kalau di sini berarti kan defense doang ya, Bang? Defense doang kalau yang beda sama cyber threat intelligence.
Atau beririsan. Beririsan. Jadi kadang-kadang kita juga ada yang cyber threat intelligence-nya, bahkan cyber intelligence. Cuman kadang-kadang ya Indonesia kayak belum terlalu mature ya untuk masalah cyber intelligence dan cyber threat intelligence. Betul. Jadi kayak itu cuman suplemen gitu kan, tambahan gitu ya. Mungkin bahasa kerennya nice to have. Nice to have. Iya, jadi kalau nggak ada nggak apa-apa Kalau gitu. nggak ada Kalau nggak, ya udah kan. gitu. Iya. Cuma kalau dari lu Bang ya, pandangan cyber threat intelligence kan itu sebutnya threat intel gitu kan. Iya. Itu dia ngapain sih? Threat intel kalau dalam bisnis ya, menurut gue di industri yang belum mature, yang lagi growing di Indonesia nih, mereka menganggap kalau threat intelligence adalah masih nice to have. Tapi dari sisi kita sebagai cyber security professional adalah gimana kita bisa memberikan kayak early warning system. Early warning system itu di mana bisa memberikan mereka insight. Gini, cyber threat intelligence itu kan sebenarnya big data ya. Big data. Banyak banget data, unstructured dan structured data. Tapi yang penting dari big data adalah insight. Big data itu nggak akan ada apa-apa, nggak ada apa-apa pentingnya kalau nggak ada insight-nya. Nah, ketika kita kasih cyber threat intelligence, itu kita kasih insight ke customer kita, gimana mereka bisa menyikapi sesuatu hal yang misalnya lagi rame di dunia cyber security sekarang. Oke, ada zero day di email, ada zero day di browser, namanya browser gitu misalnya. Oh, kita pasti pakai email server yang sama. Sebelum kita kena hack, kenapa kita nggak ngelakuin patching? Atau ada campaign terhadap sebuah industri tertentu. Let's say aktor APT yang sifatnya FIN atau FIN yang menyerang industri financial services. Nah, mereka bank ini udah kena nih sama aktor ini. Terus kemudian klien kami misalnya ada di industri yang sama. Dan mereka harus bisa lebih siap-siap. Kenapa lebih siap-siapnya? Atau gimana cara siap-siapnya? Oh, karena bank tersebut sudah kena hack, terus kemudian metodenya adalah misalnya by phishing, berarti kita bisa melakukan phishing exercise lagi. Betul. Jadi sebenarnya cyber threat intelligence itu tidak memberikan kontribusi yang langsung, tapi bisa memberikan insight untuk menumbuhkan atau meningkatkan security posture. Mungkin kita harus sepakat ya Tom, Mari. Kalau cyber security itu nggak ada satu kegiatan atau satu tools semuanya itu langsung jadi aman. Silver bullet lah, nggak ada. Nggak ada silver bullet itu nggak ada. Jadi kalau gue nyebutnya adalah cyber security itu adalah continuous activities yang kita numpuk kontrol. Benar. Kita overlapping kontrol satu sama lain sehingga resiko yang terekspos itu sedikit. Minimalisir. Kita nggak mengeliminasi atau tugas kita nggak mengeliminasi bahwa abis di pentest sama Spentera, abis di defense sama Darwapala, abis dikerjain sama Cakrabirawa aman nih. Gak bisa. Malah dia minta sertifikat Bang. Betul. Bingung juga itu. Terus ada salah satu perusahaan nih, ada lagi nih. Kalau kena jebol kita mesti ganti. itu jadi kayak garansi gitu ya. Kayak garansi tuh gimana konsepnya gimana ya? Kita kerja berdasarkan suatu standar tertentu, tertentu. Let's say misalnya OAPS punya 88 checklist. 88 checklist itu kita selesaikan dan terus kemudian misalnya semuanya pas atau ada yang berapa yang ineligible dan seterusnya. Terus kita kasih ke mereka. 88 itu apakah mencakup semua pola pikir cyber security profesional yang ada di dunia ini? Gue rasa enggak. Tapi kita sudah meminimalisir resikonya yang terexposure. Jadi pekerjaan kita bukan mengeliminasi, bukan menghilangkan atau bikin Anda jadi bulletproof. Karena sering banget masih sering banget salah paham ketika kita udah di hire terus kemudian kapan terakhir pentest? 3 tahun yang lalu. Mestinya masih aman dong sama Mas Tom kok, sama Mas Amin kok. Gak gitu konsepnya. Sedangkan dia ada pengembangan gitu kan. Sedangkan ada pengembangan atau ada perubahan di infra atau ada perubahan di infra dan gitu kita nggak dapet nggak ada tesnya lagi. Bahkan ada yang lebih lucu lagi dulu waktu dulu zamannya sama Tom kita kerja bareng itu ada klien yang memberikan scope gimana caranya melakukan bypass
sistem dari environment tertentu. Oke, kita mesti masuk ke dalam sistemnya dia via jail environment. Nah, gue dikasih laptop sama mereka. Terus kemudian dengan kondisi-kondisi tertentu. Kayak gue gak boleh install sesuatu, gue gak boleh masukin sesuatu. As employee lah ya? Iya, as employee. Gue bisa gak jailbreak ke situ dengan jail environment. Terus kemudian seminggu kemudian gue ngerasa gak ada angle sebagai gue employee untuk jumping ke crown jewelnya mereka dari situ. Setahun kemudian Tom. Nah, Tom ditelepon. Katanya bisa di bypass dengan mudah. Katanya gitu. Terus kemudian Tom telepon gue, bro, ini kata auditor internalnya, auditor group, katanya mereka bisa melakukan bypass ke sistem tersebut. Oke. Terus akhirnya kita meeting lah bertiga. Gimana Pak cara bypassnya? Oke, saya pakai laptop saya sendiri. Terus kemudian gue bisa masuk ke dia. Oke, gue kasih tahu ke mereka kalau dulu tujuan objektif kita adalah gue pakai laptopnya internal as employee dengan kondisi-kondisi environment tertentu. Oh gitu ya? Iya. Beda. Dengan perbedaan kondisi aja kita bisa hasilnya resultnya nggak sama. Iya benar. Karena kita bekerja berdasarkan scope dan limitation dari si klien. Gitu. Jadi kadang kalau mereka pikir, Pak, kok ini ketahuan, ini nggak bisa, kita mesti lihat dulu perspektif apa yang dijalani sama klien. Perspektifnya beda. Betul. Makanya kalau kita melakukan VAPT, kita selalu nawarin gray box. Karena kalau misalnya gray box itu bisa dapat sisi dari attacker yang dari luar, tapi kita dapat informasi juga dari sistem tersebut atau aplikasi tersebut. Biasanya gitu. Jadi mungkin banyak gap yang orang lain belum paham atau orang-orang awam belum paham. Pekerjaan kita itu satu, bukan balikin IG kalian yang wah itu lebih banyak. Sering banget itu. Iya. Bukan cari pelaku yang scamming. Ini nomornya bisa di-track nggak? Waduh, itu kalau semua nomor bisa di-track bahaya bro. Gitu. Terus kayak misalnya, bro, IG gue ke-hack bisa dibalikin nggak? Emailnya udah diganti belum? Udah, email sama nomor telepon udah diganti. Terus kita suruh balikinnya gimana? Tapi temen gue bisa. Iya, temen lo aja kalau gitu. Ada kondisi lah. Ada kondisi. Betul. Atau yang ngetrend sekarang adalah si hackernya ini yang menawarkan juga. Iya. Jadi dia nge-hack dulu, nawarin. Dia terus juga. Abis itu dengan sejumlah uang dia dapat. Dan itulah yang dia bilang bisa kok. Iya juga itu. Iya, karena menurut gue ya, kalau gue udah punya IG, terus HP gue udah keambil, terus udah diganti nomornya, terus kemudian emailnya udah keganti juga, sulit banget. Apalagi kita nggak centang biru, karena centang biru itu kan dapat priority, privilege lebih. Privilege. Sedangkan kita nih yang rakjel nih, yang jelata, yang nggak punya duit 150.000 buat bisa dibeli ya. Buat per bulan, kita nggak dapet nih akses ke sana gitu. Jadi kalau menurut gue, karena IG ke hack itu small part ya Tom. Small parts. Tapi kita lebih ke arah gimana kita mengamankan sebuah company itu exposure-nya dari cyber security attack, baik dari infrastruktur maupun aplikasinya. Iya, itu yang profesional kerjakan lah. Sebagai konsultan tuh itu. Jadi bukan kalau ada sosial media ke hack ya bukan kita. Lapor aja masing-masing. Kan udah ada report gitu kan. Karena memang satu-satunya jalan itu. Cuma report doang. Report, terus teman-teman kita masih bilang akun teman kita nih kena hack. Jadi mesti kayak gitu. Dan kita dapat ininya. Gitu. Nah, tadi menarik tuh kalau yang buat threat intel tuh, Bang. Berarti itu sebenarnya buat early warning system dari company atau organisasi lah ya. Nah, konteksnya kalau sekarang lagi ada, let's say kita ambil pemilu lah. Kalau kita lihat history, lu yakin mau bahas ini? Dikit aja. Iya, dikit ya. Soalnya kan gue ngambil threat intelnya, gitu kan. Kalau kita bahas history kan dia udah punya history terkait dengan data breach ataupun attack gitu kan. Nah, harusnya dia punya threat intel atau enggak? Secara security arsitektur konsep lah ya. Kalau secara security arsitektur konsep iya, dia harus punya. Harusnya punya. Jadi
kalau misalnya let's say gini, gue punya services A dan Tom punya services B gitu misalnya in defense ya, in terms of defense ya. Memang baiknya kita punya dua layanan yang berbeda di dua company yang berbeda. Jadi ketika gue memberikan threat intel, Tom akan memberikan let's say misalnya SOC-nya atau misalnya memberikan digital forensiknya. Itu ada threat hunting ya bang? Iya, threat hunting. Atau threat huntingnya. Kenapa? Karena biar tidak ada yang namanya SPOF atau single point of failure. Dimana gue megang threat hunting, threat intel dan SOC semuanya segala macam, ketika gue downtime semuanya down. Tapi ketika ada dua layanan berbeda di dua company yang berbeda, itu jadi redundant system. Gitu. Dan menurut gue ini patut kita bahas ya. Kenapa ada dua orang di company yang berbeda di bisnis yang sama, as in competitor, kenapa kita didatengin ke sini? Sebenarnya kompetisi yang sehat itu penting ya, Tom. Benar. Kompetisi yang sehat itu penting. Gua secara personal itu kenal baik dan temenan baik sama Tom. Secara bisnis kita we are in a healthy condition dalam berkompetisi. Kenapa? Karena kita nggak mungkin menggarap semua project. Betul. Exactly. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ekosistemnya itu harus jalan. Benar. Kita harus punya supply and demand. Kalau gua doang yang bikin perusahaan atau Tom doang yang bikin perusahaan, berapa banyak yang dia serap sumber dayanya? Benar. Let's say 100. Benar. Ada berapa kampus? Iya. Ada berapa jurusan di ini dan ada berapa mahasiswa yang lulus gitu kan. Semakin banyaknya profesional yang membuat perusahaannya secara profesional, ini kita perlu garis bawah ya Tom. Karena ada beberapa mungkin colleagues kita yang bikin perusahaan itu hanya sebagai apa ya? Mereka nggak punya konsep dan visi yang sama. Bendera doang. Iya, hanya bendera aja. Terus yang penting berapapun proyeknya kita ambil tender. dan seterusnya. Kita dari dulu ya Tom, kita punya set of standard harga dan delivery. Kenapa kayak gitu? Karena kalau enggak marketnya mati. Iya. Benar. Gue bisa kasih tahu ke teman-teman semua. Karena kalau kita nggak set standar dan harga yang cukup buat sustain bisnisnya secara company dan secara people, itu marketnya mati. Nggak ada yang mau lagi kerja bareng sama kita. Karena kita lama-lama kita nggak bisa keep up sama inflasi. Kita nggak bisa keep up sama sertifikasi dan seterusnya. Dan terus kemudian orang-orang akan bilang, oh industri cybersecurity Indonesia nggak maju. Yang bikin ya kalian sendiri. Yang bikin ya kalian sendiri. Itu agak greget sih kalau bahas itu. Jangan nyalain pemerintah doang ya. Jangan. Karena gua sama Tom cuma 2 orang. Iya. Yang mungkin punya visi dan konsep yang sama tentang bagaimana running business in cybersecurity. Memang harus punya certain standard dan certain delivery, karena kalau enggak marketnya mati. Ya seperti gue bilang tadi, orang nggak bakal nganggap berprofesi di cybersecurity profesional itu keren, karena buat mereka living cost aja nggak cukup. Gimana gini, kita kan sama-sama tahu nih, kita di industri kreatif ya. Kita di industri kreatif. How can you be kreatif kalau lo cuman makan warteg aja? Gue nggak bilang warteg itu jelek, tapi kalau lo punya certain level of standard hidup, makan yang cukup, sehat. Dan segala macamnya, kerja pasti lebih efektif. Benar. Dan kita bisa melihat sebuah sistem itu in a very very different way. Terus kita bisa being kreatif, gimana caranya kita melakukan assessment misalnya. Tapi ini bisa dipotong buat video, ntar minta naik gaji bang itu. Biar gue makannya baik, terus gue biar pintar gitu kan. Gue ngerasa karena di industri kalau kita ngikutin tender ya Tom dari zaman karena yang ikut unwising dari dulu mungkin gantian dulu gue sama Tom gitu kan, akhirnya abis itu turun ke Lumar gitu kan. Kita ngelihat banyak sekali yang mengorbankan cost demi mendapatkan proyeknya. Benar. Kita nggak melihat industri cybersecurity itu is a long term, seperti yang Tom bilang tadi, marathon. Mungkin half marathon, mungkin long marathon, mungkin triathlon dan seterusnya, karena kita perlu supply and demand. Benar.
marketnya grow, gimana kita growing marketnya juga. Tapi kalau kita marketnya sudah grow, terus nggak ada orang-orang yang mau kerja sama kita, percuma juga. Iya, sama Iya aja. benar. Mungkin deh. itu juga jadi mungkin kalau tadi kita konteksnya kliennya industrinya kayak banking, financial industry lah. Budgetnya mungkin masih masuk gitu ya. Nah, kalau yang tadi kalau kita kayak government, iya, UMKM mungkin kan nggak masuk. Nah, itu di mana gini. Nih, ini seru banget. Gue bisa kasih tahu menyiasatinya itu seperti apa. Kita let's say punya standar delivery dan standar harga yang perlu dibayar untuk melakukan cyber security services ya. Habisnya kemana? Apakah habis buat gue jalan-jalan? Apakah habis buat growing company? Apakah habisnya buat Tom misalnya keliling dunia atau nonton F1 di entertain Monaco lah gitu ya. Niat banget ya. Niat banget ya. Nah gini, kita sayangnya negara yang maunya most of the time itu instant gratification. Iya. Instant gratification. Gue pengennya jadi cepet, jadi selesai, cepet keren, cepet begini. Growth hack. Sorry? Growth hack. Iya, mungkin lebih ke arah gue pengen cepet keren, gue pengen cepet dikenal sama orang dan seterusnya. Nah, di industri yang baik gitu misalnya, gue nggak bilang industri gue baik, tapi gue pengen bisa mendapatkan atau memberikan layanan cyber security itu nggak cuman ke yang bisa afford layanannya, tapi juga gimana caranya memberikan layanan yang affordable buat industri-industri yang mungkin melihat cyber security itu nice to have. Karena kalau kita lihat di industri, diverse industry ya, ataupun kita sebagai orang awam, kita kalau mau bangun rumah itu pasti isinya dulu. Gak mungkin kita pikirin, gue mau punya satpam, anjingnya harus K9, terus kemudian K9 unit gitu kan, punya K9 unit sendiri, terus ada CCTV. Pokoknya yang based on AI dan segala macam. Tapi gimana caranya kita let's say punya service cyber security yang affordable buat mereka. Nah, di industri itu kita menyisihkan atau memberikan anggaran terhadap R&D dan CSR. Iya. R&D di mana kita bisa membuat atau membangun si cyber security market ini supaya bisa tetap sustain, let's say 5 or 10 years ahead. Terus kemudian untuk layanan yang misalnya CSR itu nggak always 100% CSR. Tapi let's say gini, Cakrabirawa in the next year itu akan punya layanan yang sifatnya adalah crowd service cyber security. Oke. Jadi mungkin yang kepikiran dalam gue saat ini adalah donation base. Donation base. Jadi gue bisa kasih layanan cyber security untuk sektor tertentu. Let's say misalnya UMKM. Terus kemudian mereka akan subscribe layanannya. Tapi mereka harus donations. Kenapa sih nggak 100% free aja? Karena mereka nggak ada obligation nantinya buat mengutilisasi layanan tersebut. Kalau mereka at least donation, mereka akan ngerasa engage. Oh ini punya gue juga. Karena gue udah ngeluarin uang, gue juga pengen mengutilisasi ini. Untungnya ada orang atau ada company yang bisa memberikan layanan ini. Gitu. Mungkin itu bisa membuat sektor cyber security lebih affordable di industri-industri yang mungkin menengah atau ke bawah. Cuma itu siasat yang bagus, Bang. Iya, itu sangat-sangat bagus. Kondisi sekarang kan yang lagi running kayaknya nggak kayak gitu tuh. Yang maksudnya di Indonesia ya. Iya, jadi mungkin kayak cuma legitimasi biar yang penting gue udah dites. Iya. Udah dites untuk memenuhi persyaratan tertentu doang. Atau itu yang disayangkan sebetulnya. Benar, tapi memang itu nggak bisa kita hindari ya. Pasti ada yang penting bisnis gua jalan dulu deh gitu. Pemikiran-pemikiran itu pasti ada. Kita nggak bisa maksain semua orang harus ideal. Iya. Pokoknya sesuai dengan ideal yang benar tuh seperti apa untuk pemenuhannya gitu. Jangan cuma menuhin
itu doang, nggak bisa juga karena kan ya ada orang yang berpikiran bahwa ya bisnis pengennya jalan juga dengan persyaratan-persyaratan itu. Makanya kalau kita lihat sering ada data breach, ya sebenarnya kita juga nggak bisa 100% nyalahin si organisasi ataupun pemerintahannya kan. Betul. Dan mungkin kita masih bisa ngelihat kayak mereka mungkin masih berpikir kalau ini kan udah pernah dites. Iya. Mungkin kan saya sudah punya SOC. Kita yang ada di dunia cybersecurity itu kan mungkin punya perspektif yang berbeda sama mereka. Tugas gue dari dulu sama Tom ya, kalau kita ke klien itu adalah memberikan pengertian apa yang kita kerjain. Yang kita kerjain tuh apa sih Pak buat Bapak? Benefitnya apa? Gapnya di mana? Dan terus kemudian downtime-nya atau downside-nya itu di mana. Jadi mereka mengerti apa yang mereka bayarkan ke kita. Bener. Mungkin gak semua konsultan atau mungkin gak semua perusahaan melakukan hal tersebut. Mungkin hanya selling point, abis itu Bapak udahlah pakai kita, harganya murah, bagus, udah selesai gitu. Kita put a lot of energi loh dan effort buat mengeduket klien. Dari dulu Tom. Soalnya kan mereka emang orang yang disuruh cari jasa kayak kita, ya dia emang disuruh cari doang gitu kan. Dia nggak tahu ini impactnya buat company apa sih, sebenarnya buat apa sih kita ngelakuin ini, buat apa sih kita mesti nge-hire mereka gitu. Kenapa harus nge-hire mereka yang kayak gitu-gitu? Mungkin cuman berapa orang atau berapa persen di organisasi itu yang ngerti gitu kan. Ya makanya kita dari dulu by default ya emang kalau ketemu sama engagement klien ya kita ngomong gitu kan. Kenapa sih mesti begini? Karena ya begini. Kenapa kalau ada temuan begini lu harus perbaikin karena akan begini ke depannya. Nah ini tuh impactnya costnya nanti akan ke perusahaan lu juga. Betul. Dan akhirnya kalau misalkan perusahaannya agak menggap-menggap dengan masalah revenue gitu kan, balik ke lu nya sendiri untuk gajian gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya perusahaannya kayak gitu. Tapi kalau ngomongin yang fin industri kayak bank gitu ya, mereka nggak ngerasa gitu kan. Peanuts lah. Cuman enaknya kalau di fin industri mereka udah ada BI sama OJK kan. Betul, ada regulator yang enforce. Pasti rutin ya kegiatannya. Jadi kalau misalkan lu nggak jalanin ini, ya bisnis lu bisa kesuspend apapun itulah produk yang lu punya gitu kan. Kalau government tuh ada nggak sih rutin? Harusnya secara regulasi ya dari BSSN atau Kominfo ya? Iya mungkin dari Kominfo sama BSSN. Sekarang kan udah ada UU PDP nih. Iya. Nah, kalau misalnya data breach orangnya bisa hukuman kurungan ya Tom ya? Iya. Nah itu yang denda juga. Denda dan itu salah satu yang bisa jadi trigger kita untuk lebih memajukan industri cybersecurity di Indonesia. Iya. Gitu. Jadi emang nggak lepas juga. Tapi susah banget tuh kayaknya kalau. Gini, makanya tadi kita ngobrol sebelum ini kan sebelum podcast kita ngobrol juga kan sempat. Emang cybersecurity itu nggak bisa instan sprint, habis itu udah gitu kan. Ya memang mau nggak mau maraton dan maratonnya nggak tahu tuh ujungnya finishnya di mana. Betul, karena teknik dan pola pikir orang untuk melakukan sesuatu ofensif gitu ya. Tekniknya selalu berkembang. Benar. Vulnerability selalu ada yang baru dan nggak bisa kita bilang oh ini aman Pak untuk 100 tahun ke depan. Iya, susah. Soalnya teknologinya berkembang terus. Nah, kalau dari pengalaman nih Bang, kamu udah ada yang udah 10 atau 15 tahun, terus 7 sampai 8 tahun bikin perusahaan sendiri cybersecurity. Kita ngomong resource supply and demand. Demand kan tinggi nih Bang. Demandnya lumayan tinggi kan? Gara-gara regulasi. Kita butuh engineer gitu ya. Kita butuh orang yang jago hacking, kita butuh orang yang ngerti sistem, yang ngerti coding gitu ya. Untuk pokoknya red sama blue butuh semuanya. Supply-nya gimana Bang di Indonesia? Supply-nya di Indonesia lumayan banyak tapi challenging. Iya. Lumayan banyak tapi challenging. Udah nggak kehitung berapa ini di gue ya. Mungkin di Tom ceritanya lagi. Ini udah gak kehitung di gue bisa doing technical tapi 2 bulan kemudian Pak saya pindah ya hilang. Iya. Terus saya di blok. Atau bahkan gak 2 bulan. Di blok bener. Di blok. Lu di blok. Gue di blok. Pertemanan gak dijaga? Apa? Pertemanan gak dijaga gitu di blok? Iya di blok udah. Saya udah aneh hari. Ini baru nih. Iya. Saya izin mengundurkan diri. Hari itu besoknya sejam kemudian gue di blok. Gue sakit hati. Di bloknya apaan? IG gitu-gitu. WhatsApp, kontak. nomor telepon. Iya kontak kan. WhatsApp gitu. Gila ya. Atau let's say gini.
kita punya test case. Ya. Test case sebelum interview kasih test Iya, case iya, dulu lah. test Biar case. gue pengen tahu your CV match nggak Iya, sama match apa yang bisa sama, lo kerjain. benar. Abis itu mereka kerjain test case-nya. Abis itu mereka bikin presentasi dan mereka presentasi ke gue tentang test case-nya aja. Cara mereka menjawab gimana. Kita itu bukan nyari engineer aja, mungkin ya. Iya. Wah, mungkin pola pikirnya gue sama Tom sama. Tapi kita cari konsultan yang bisa menjelaskan apa yang mereka kerjakan, sehingga klien itu paham kalau misalnya pekerjaan itu di dunia cybersecurity seperti apa. Benar. Dikasih test case, mereka nggak mau kerjain, tapi maunya udah Pak saya langsung kerja aja, saya bisa kok ngerjain ini. Ada Itu tuh gitu. Ada yang kayak gitu. Direct ngomong gitu. Iya, ada yang ngomong kayak gitu. Jadi kadang kayak gue juga nggak paham nih sumber daya, makanya gue bilang lumayan banyak. Yang kalau gue buka opening itu ada Banyak. aja yang masuk terus mau interview atau let's say gini, ekspektasi gajinya berapa? Oke. X misalnya, Iya. X Oke. misalnya, X juta misalnya. Oke, saya ekspektasi kamu bisa ini, dan ini. Kalau misalnya ekspektasinya tidak meet, gimana? Ya udah gitu. Ya Pokoknya udah. maunya segitu. Maunya segitu. Abis itu nggak ada kabar lagi Iya. gitu. Kadang gue juga berpikir kayak misalnya if you wanna demand something, we will demand you also. Benar. Gitu kan? Karena ini kan kita doingnya partnership ya. Iya. Lu berkontribusi di company sehingga company akan memberikan Iya. reward ke lu Reward, gitu, sesuai dengan porsinya pekerjaannya seperti apa. Oke, gaji saya X. Pengennya wah lah. Pengennya X. Saya mau ini Fasilitas Terus apa? benefit. benefit, laptop, BPJS, segala macamnya. Oke. Spotify ada. Iya. Spotify gue YouTube cek. Premium gitu kan. YouTube Premium apa namanya? Laptop ya. harus MacBook Iya, gitu kan. harus MacBook Waduh, M3 udah. lah minimal. Anjir, lah. anjir. Anjay. Gitu, tapi ketika mereka di challenge balik, kalau misalnya lo nggak sesuai dengan ini, gaji lo mau gue potong setengahnya nggak? Gak bisa gitu lah Pak. Iya. Ya karena it's two ways kan. Iya, Bang? mutual. Mutual. Karena kalau lo nggak mau kerja sama gue, ngapain? Iya. Gitu. Gue juga lo nggak akan menerima feedback ataupun menerima motivasi ataupun menerima seberapapun wise-nya misalnya gue sama Tom gitu, nggak akan masuk di kupingnya mereka. Benar. Gitu. Jadi kita harus it's an art. Dan gue ngerasa Iya sih. itu, Iya, iya. gue rasa itu seni. Seni benar. At the end of the time, gue ngerasa ya waktu dulu gue sama Tom Yeah. barengan, Tom kayaknya kalau kita jago banget nih Tom, kita bisa change the world. Iya. Kita bisa change the world, kita bisa change the industry, kita bisa change the Indonesian landscape Yeah. of cybersecurity. Tapi ternyata ujung-ujungnya manage people, man. Benar. Manage people dan kita harus bisa multidisiplin. Benar. Multidisiplin. Dulu kita sewa kantor. Gue gak ngerti tuh license agreement apa tuh. Cuman tanda tangan aja kita mesti Iya. bayar berapa juta gitu kan. Terus abis itu tender. Kita mesti masukin RFI apa? Iya. kan? Akhirnya kita lama-lama belajar nih. Ternyata technical itu cuma small portion of being entrepreneur kali. Iya. Small portion. Lo tahu technical deep, lo tahu technical jauh, itu kayaknya nggak ada apa-apanya Iya, dibanding yang non technical. dibanding Yang yang non non-technical. technical. Manage people, politics, Iya. terus kemudian Financial. financial, Taxing, Taxing, terus mesti iya. accountingnya. accounting, conflict Conflict management, management. Conflict management, Conflict exactly. management. Gimana caranya gue bisa tetap temenan sama lo Iya. semua, Nah. tapi kita di bisnis itu berkompetisi Iya. secara sehat. Iya. Iya kan? Kalau mungkin nggak semua orang tuh bisa ngobrol duduk sama kita, karena gue Iya. nggak ngelihat ada kompetisi yang bisa aja gontok-gontokan. Kita sering ngelihat kayak gitu. Dan gue bersyukur gue masih bisa duduk di sini, masih bisa temenan sama lo semua karena kita berkompetisi di ruang yang kompetisi. Bener. Iya. Bukan di ruang personal. Kalau misalnya gila, gue mesti dapat project ini, Tom pokoknya jelek. Iya. Iya. Tapi kalau sampai blok nggak akan sih bang.
Jadi gue kemarin juga keinget satu hal sih. Jadi waktu 2011 sampai 2015-an lah ya, pas di baru-baru awal tuh. Gue tuh kadang sekarang ini ya, baru-baru inilah gue mikir sayangnya waktu gue lagi bikin waktu itu ada lu juga, ada Bang Han juga kan. Gak ada perusahaan yang sama yang lagi struggling bareng, yang kondisinya lagi bareng juga nih, baru starting gitu. Jadi gue nggak punya temen compare gitu kan. Jadi kayak kita tuh ini sendiri gitu, apa usaha sendiri, ini salah atau benar nggak tahu gitu kan. Iya. Ini kita kasih solusi ini bener atau enggak ya iya. kan. Jadi kemarin-kemarin tuh gue pikiran iya ya, coba waktu itu ada kompetitor yang strugglingnya di posisi yang sama. Even pasti jadi sahabat banget tuh sampai sekarang gitu kan. Iya. Karena kita jadi tahu. Oh inget ya, jadi kalau ngumpul pasti kan ketawa-ketawa doang gitu kan. Lu inget gak dulu waktu kita ini kompet bareng kayak begini gitu. Jadi terus gue inget juga kayak kemarin gue sempat keinget juga sama di Landscape Indonesia ya, vendor-vendor siapa ya. Terus gue keinget lu. Gue inget banget tuh dulu Mar, ada satu project, gue gak tahu lu masih inget apa enggak. Lu yang maju buat nego gitu kan. Nih Bang Han inget pasti dia ketawa deh. Iya, terus dia si Amin walk out dia. Dia walk out. Iya. Dia langsung tutup. Gue tau projectnya mana. Dia langsung tutup. Iya habis apa lu bilang mau ngasih makan apa? Oh iya itu dia. Bang yang di blacklist. Iya. Lu bilang kalau nggak salah. Gue ngomong amat sangat kasar dalam. Mendingan jual diri. Apa lu bilang? Kita being profesional bukan mau jual diri. Gue bilang gitu karena gue ngerasa udah nggak ada poinnya kita berkompetisi di ruang yang lo sendiri nggak menghargai diri lo sendiri. Benar. Lo nggak lo nggak melihat diri lo itu sesuatu atau company lo atau expertise lo itu sesuatu yang bisa dibanggakan. Atau gimana ya? Karena gue ngerasa Tom belajar, kita otodidak, Bang belajar dari awal. Oh gimana caranya? Dan doing technical sama creating business model itu different. Iya. Dua dunia yang berbeda. Dua dunia yang berbeda. Gue tahu nih caranya nguras kamar mandi, tapi gimana caranya gue menjual si kuras kamar mandi itu dengan package yang laku? Nggak tahu caranya. Terus kemudian ketika kita sudah came up with, let's say misalnya, kita nguras kamar mandinya per bak mandi dan luasan kamar mandi ya Pak ya gitu. Harganya berapa? Oh per meter 10.000. Jadi misalnya minimal 3x4 kamar mandi, anjing gede banget tuh kamar mandi. Kamar mandi apa ya? Udah ada jacuzzinya. Ada. Misalnya kita ketemu bersihin kamar mandi 3x4 kali 10.000, let's say 120.000 gitu ya, 120.000. Terus kemudian ada yang bilang, gue bisa nguras kamar mandi 10.000 aja. Nih itu udah. Kan pip gitu. Tapi sampai sekarang masih ada yang kayak gitu kok. Iya ada. Masih ada. Gue juga agak bingung juga sebetulnya. Kalau gue jujur bingungnya, lu kasih makan apa ke bawah gitu kan? Iya, karena kita pengennya mensejahterakan. Benar. Lo nggak pengen ya teman-teman yang kerja sama lo, yang tiap hari kerja bareng sama lo, terus ngelihat susah senengnya nih perusahaan, terus kemudian menangin tender tuh gimana ya rasanya gitu kan. Terus kita kan pengen berbagi kebahagiaan dengan mensejahterakan mereka. Tapi dengan lu membuat ekosistem yang amat sangat tight di situ, gimana caranya lu bisa mengembangkan industrinya? Let's say misalnya tiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin taraf hidupnya dengan uang 5 juta itu cukup. Mungkin ada yang 7 juta cukup. Ada mungkin yang 10 juta enggak cukup. Tapi gimana kita bisa memberikan mereka ruang untuk bekerja profesional di company kita, itu it's an art. Gitu. Mungkin kita bisa kasih dia 5 juta tapi misalnya dengan bekerja 100% dari rumah. Karena dia merasa lebih efektif kalau bekerja dari remote. Gitu. Dan dia nggak perlu commute, dia nggak perlu menghabiskan energi untuk di jalan, ngelihat naik motor kayak atau naik transportasi umum yang mungkin di Indonesia ini nggak semuanya bisa tercapai di tempat tertentu dengan MRT gitu misalnya, teman ya. Nah, setiap orang itu harus punya
benefit yang berbeda-beda. Kalau gue melihatnya ya. Tapi kalau gue tadi dapat pendapat Tom yang lu gimana ya cara kasih makan orang-orang yang seperti itu, karena gue aja di atas nih sebagai orang yang manage perusahaan, gue pengennya tim gue happy, benar, bahagia, supaya dia bisa bekerjanya efektif. Benar. Kan balik lagi ke kita soalnya. Karena balik lagi ke kita, dan ke dia juga. Balik lagi ke dia juga. Kalau misalnya kita let's say achieve something as a company, kan gue pasti mikir kayak ini adalah kerja kita bareng semua nih. Iya. Ya kita bareng semua dan kita berhak misalnya let's say kita jajan, kita outing ya dan segala macamnya. Tapi kalau kita tidak memberikan ruang seperti itu, terus kemudian kita mau ya udah yang penting dapat aja proyeknya berapapun harganya kita dapetin aja. Iya. How do we sustain that kind of environment? Iya. Itu yang membingungkan. Ada juga yang mungkin ya kalau sebagai engineer salary-nya besar tapi kita tahu dia harga jualnya rendah. Itu gue juga bingung sih. Gimana itu cara? Ya tapi itu tapi itulah. Yang penting kalau gue sih ya kita berdua maksudnya karena di industri yang sama dan kita punya pola pikir yang berbeda sama yang lain-lain itu. Jadi ya kalau gue sih ya do our best our best, betul. Do our best aja. Jadi ya biar masyarakat pegawainya ngelihat aja gitu. Iya. Yang kerja sama kita. Kerja sama kita nih bukan dia kerja dia bawahan terus kita atasan terus kita ini ya enggak. Gue sih selalu punya konsep kita grow bareng gitu. Ya contohnya lu lah sebenarnya. Nah kalau bahas supply tadi, kalau kita ngelihat yang apply misalnya ke Bang Amin atau ke Bang Tom gitu ya. Secara teknis kan berarti kan sebenarnya bisa gitu ya. Tapi mungkin mentoknya di attitude gitu ya. Terus ya hal-hal yang non technical gitu kan. Iya. Apa yang mereka ini ya yang mungkin kepikiran yang bikin mereka kayak gitu tuh? Apakah dia punya panutannya gitu ya? Atau mungkin harusnya kita yang edukasi lagi? Karena ya kita juga ngerasain ya Bang, kalau kita open recruit banyak memang, cuma yang tadi dikasih test case nggak dikerjain gitu kan, akhirnya hilang. Nah itu bingung juga tuh. Atau abis test case dikerjain, as jadwal interview hilang. Iya itu. Gue juga suka bingung tuh, lo ngapain lo kerjain test case ngapain lo susah-susah gitu kan, mending gak usah dikerjain aja. Kalau gue ngelihatnya sih ini ya, mereka nggak punya waktu, mungkin di saat mereka mau applying job gitu ya, mereka nggak dapet guide yang benar gitu, yang mesti standarnya tuh gimana sih? Yeah, gitu. Karena lu terima gak sih kayak email kalau kita open recruitment, email cuman attachment doang, gak ada isi-isi, gak ada subjeknya misalnya, gak ada pembukaan. Emang kita Google Drive gitu kan? Dia tinggal taruh aja, tinggal upload. Iya, nah yang kayak gini-gini tuh kayaknya mereka nggak dapet. Di lingkungan mereka atau di keluarga, di sistem pendidikannya. Iya. Jadinya ya mereka juga nggak tahu harusnya gimana sih yang benar gitu. Yeah. Jadi kadang-kadang kalau kita kadang-kadang tim HR balikin tuh, tapi itu juga dengan limit ya. Ya kali semua yang masuk gitu dibalikin gitu kan, dibalikin dikasih tahu cara yang benernya gimana gitu. Ya kalian sekarang gila zaman sekarang kayak YouTube ada apa, tinggal cari aja, googling kan sebenarnya. How to apply a job itu udah kayak banyak banget sebenarnya. Iya kan? Iya. Sebenarnya dari cara situ aja kirim email yang baik lah minimal. Iya, cara email gimana sih? Ada sekarang AI, ada ChatGPT, ada Bard, ya kan? Kayak tinggal tanya aja. Ya, yang benar tuh mesti gimana sih? Bahkan dia konsepin emailnya kan. Emailnya, betul. Tapi mungkin kalau kita ngelihat kita ini terlalu fokus sama hard skill, Tom. Iya, kayaknya. Iya sih. Kayaknya sistem pendidikan kita dan sistem lingkungan kita ya itu lebih ke arah hard skill. Lo bisa nggak sih sebenarnya ngelakuin ini? Kalau udah bisa, apa aja lo pasti sanggup. Tapi life skills tuh nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang guide-nya gimana? Nggak ada yang guide-nya. Terus kemudian mungkin dia juga ada di lingkungan yang misalnya orang tuanya nggak ada waktu buat dia, buat pas saya gimana sih atau mah gimana sih saya nge-apply job tuh gimana sih? Teman-temannya sedangkan peers-nya juga nggak tahu juga. Ya seumuran semua lagi nyari gitu kerjaan juga gitu kan. Terus menurut mereka itu normal lagi. Iya. Wah itu bahaya tuh. Karena common consensus, lo nggak apply kerja gimana? Ya gue kirim aja. Iya. Oh ya udah gue kirim aja gitu kan. Dan begitu terus begitu. Betul. Jadinya jadi common gitu kan. Jadi aturan yang umum yang disetujui. Oh kayaknya ngelamar kerja ya gitu.
Sama itu kayak yang keluar masuk ya kan. Iya. Ya udah 2 tahun aja besok keluar biar naik gitu kan. Iya. Itu juga Betul. Ya secara ininya oke, nggak ada masalah sebenarnya Iya, mau itu kayak nggak ada gitu. masalah. Cuman ya dengan behave yang at least pemahaman dasarnya tuh dapat gitu kan. Betul. Jangan Betul nggak tiba-tiba pas saya mau keluar ya. Kapan? Besok lah Pak. iya, Pak. Gila itu sih kalau besok keluar gimana? Kan Iya. ada yang harus di handover gitu kan. Handover atau kita mesti cari gantinya dulu. Iya. Atau let's say gini, lo in the middle of project Ben. Iya. Yang di-assign Itu- lo Iya. gitu. Terus gimana caranya lo tiba-tiba mau keluar? Gue ngerti lo butuh apa misalnya dapat kesempatan yang lebih Iya. baik. Iya. Kita nggak inilah, nggak Nggak berusaha menghalangi, nggak menghalangi berusaha itu. ngalangin. Tapi kalau misalnya kita nggak retain, kita berarti nggak doing our job as a employer. Iya. Kita pasti nawarin mereka apa yang lo butuhin, apa yang lo kurang, apa yang kurang dari kita. Mungkin gue blind spot, ada yang gue nggak Iya. ngerti dan segala macamnya. Oh nggak bisa Pak, saya mau keluar aja. Oke, but please follow the procedures gitu. Please Benar. follow the ethic and moral apa namanya conduct gitu. Kalau Iya. misalnya kamu itu ada di sebuah project tertentu dan in tender sertifikat dan nama yang ditaruh itu adalah kamu Iya. gitu. Please respect those project, please respect the client karena kita harus bisa bertanggung jawab juga sama klien gitu. Kalau misalnya pengembangan karir dapat kesempatan yang lebih bagus, that's good for you. Berarti, Iya. berarti kita sebagai apa namanya employer Berhasil. Berhasil. mengembangkan dia sampai selevel itu Benar. Benar. gitu kan. Dan itu menurut gue jadi achievement aja. Iya. Soalnya ada juga project yang klien yang customer juga punya project yang kalau orang-orangnya harus didaftarin kan. Betul. Habis itu kalau ada penggantian mesti ngabarin. Mesti ngabarin Iya. terus Gitu. dimasukin administrasi lagi Dan itu normal text ya time. maksudnya. Iya, Itu iya. normal, itu Iya. hal yang normal. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba untuk resign terus mintanya besok ya itu juga pusing juga kitanya Pusing gitu. juga, karena kita harus cari penggantinya, harus handover kerjaan dan seterusnya. Iya. Dan seterusnya. Ya tapi itu kasusnya juga ada sih jadinya 2 kaki. Ada ya? 2 kaki ya? Oh pernah Iya, dulu itu juga dua. tender juga pernah 2 kaki. Ada Iya, ada dua yang Ada 2 kaki. juga, iya, iya. Cuma ya itulah. Kita udah gak berasa hampir sejam lebih. Benar, Gitu. ini Iya. terakhir. Terakhir. Kita buat closing. Jadi karena ini gue sama founder-founder terbaik nih kayak di cybersecurity. Mungkin ada prediksi cybersecurity di Indonesia ke depannya bakal kayak gimana, Bang? Dan ya mungkin bisa masukan ya buat teman-teman kita yang baru-baru apalagi yang generasi saat ini kalau mau bikin perusahaan kah atau mau ada juga yang milih mau jadi engineer selamanya kayak juga ada. ada. Karena passionnya di situ. Iya, ada juga. Dan kita nggak salahin, bagus malah karena kita kan ekosistem. Ada founder, ada entrepreneur, ada yang engineer. Ya emang tuh satu ekosistem. Kalau semua jadi entrepreneur, Benar. yang kerja siapa? Iya. Betul. Kalau ada yang jadi engineer mau kerja di mana? Iya, mau kerja di mana? Iya, lu gak bisa kan? Masa bikin paguyuban? Paguyuban kerja hacker gitu kan, PKH aja. Anjir. Enggak, tolong bikin. Di- Paguyuban kerja hackernya mana? Emang dia mau bikin ya? Emang dia Gak tahu gue. Tapi memang kita gak punya association. Nggak punya. Gue dengar Mau bikin waktu itu, masalah. Ya, mau inisiasi ya Tom ya? mau inisiasi. Iya, cuman ya gitu susah ya nemuin titik satu visi pemikiran sama. Karena kan oke, at certain level kita sepakat gitu ya. Tapi ada beberapa kepala lain yang mungkin ada yang nggak sepakat di kesepakatan tertentu. Atau punya kepentingan masing-masing. Atau punya kepentingan masing-masing. Dan itu sangat wajar. Jadi bukan yang kayak kita lu nggak bisa Iya. bekerja sama terus Bareng sama akhirnya gue, iya, jadinya betul. jelek gitu. Enggak gitu, enggak. Justru gimana caranya kita ya nanti at some point ya mungkin nanti akan ada asosiasinya yang bisa kita jadi tempat untuk kayak kalau gua mau ada pengaduan lah atau misalnya gue juga pengen diskusi, mau consult gitu tuh bisa Iya. gitu. Nah, balik lagi ke yang cybersecurity feature nih. Iya. Gitu. Kalau menurut gua sih Indonesia pasti saat ini ya masih dianggap kita ketinggalan dan early adopter. Jadi kayak Iya, early adopter. satu sisi ketinggalan tapi satu sisi ada yang early adopt banget gitu Iya, kan. Betul. Jadi challenge bagi gue itu challenging banget karena customer kita ya kalau di Spentera dan di Dwarapala atau di PSG itu ada yang ngerti banget, ada yang nggak ngerti sama sekali. Iya kan? Jadi Padahal kita udah di industri ini selama ini. iya, selama ini. Bahkan ya itu kan sebenarnya Indonesia pertama kali internet cybersecurity dan lain-lain kan 2000-an ya. Tapi kan jalannya belum masih ngerangkak gitu kan.
di 2010-an lah ya, itu udah mulai agak jogging lah kita nyebutnya. Tapi jogging nggak tahu nih sampai kapan dia mungkin jadi jogging yang maraton dianggapnya, udah benar-benar maraton gitu. Nah di Indonesia sendiri, apalagi di luar itu AI dan lain-lain tuh lagi masuk sini kan. Iya. Maksudnya lagi ada mempengaruhi dunia juga. Nah di Indonesia ini pasti early adopter akan adopt itu untuk nggak tahu bisnisnya dia apa dan di satu sisi lu jangan main adopt gitu kan, karena kan ini ada security yang mesti lu lihat juga gitu, ada sesuatu yang mungkin harus lu jagain dan lain-lain. Nah di satu sisi ada yang nggak ngerti AI sama sekali, kayak oke tahu AI tapi buat bisnis gue tuh apa ya, bisa diapain, bisa ngapain, apa ya? Iya, use case-nya apa use case-nya bisa buat gue apa gitu. Nah kayak gitu-gitu challenging sih kalau yang dari sisi defensif sama ofensifnya. Gue nggak tahu kalau dari pemikiran lu, pemahaman lu. Dari pemahaman gue dan pemikiran gue adalah industri cybersecurity in the future gue nggak bisa predik. Iya. Gue nggak bisa predik karena kita mesti take notes. 10 tahun lalu, jangan 10 tahun lalu deh, 5 tahun lalu selebgram itu belum sesuatu yang common ya. Iya gak sih? Iya. Dapat duit dari YouTube tuh kayak belum terlalu gimana gitu. Betul TikTok deh cepet banget. Iya TikTok. Ya. Itu ngegantiin. Selebgram itu mereka bisa make a living dari situ. Iya benar. Iya nggak, make a living. Terus kemudian kalau kita ngobrolin dunia cybersecurity, apakah dalam 5 tahun ke depan AI bakalan jadi pionirnya? Terus ChatGPT bisa membantu untuk pentest? Gue rasa it's too early buat ngomong atau predik hal tersebut. Yang bisa gue obrolin adalah kalau in the future of cybersecurity kita harus technologically advance dan bisa adopt apapun itu. Kita harus bisa oke, next 2 years ChatGPT udah bisa melakukan hal ini misalnya, atau AI bisa melakukan hal ini, kita harus bisa adopt sama hal tersebut. Tapi kalau misalnya AI mati karena mereka udah self conscious daripada jadi Skynet, daripada jadi Skynet, mendingan kita stop pengembangan AI, terus kemudian kita maju ke bentuk bisnis teknologi yang lain. Dan kita nggak bisa bilang kayak gue nggak mau adopt itu. Gak bisa, kita harus adaptif soalnya. Karena kita harus adaptif dan bisa melihat perkembangan teknologi seperti apa. Menurut gue cybersecurity beauty-nya adalah kita bisa adopt teknologi yang terkini, terdepan, terbaru, tapi kita bisa melihat sisi poin, let's say misalnya security-nya dan gimana kita bisa enhance security-nya di mana. Let's say blockchain. Siapa yang pengen hacking blockchain? Ada. Emang ada urusan orang yang sekelompok itu yang kerjanya ngurusin smart contract aja ada. Nah gimana kita bisa melakukan enhance terhadap smart contract tersebut? Berarti kita mesti punya certain assessment buat smart contract yang mendukung si blockchain. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kayak misalnya, kita harus adopsi blockchain untuk misalnya laporan gitu misalnya, atau sertifikat tanah let's say misalnya. Ya kita mesti lihat dulu penggunaannya untuk apa, sistem security-nya seperti apa, terus gimana kita bisa membantu di situ as a cyber security provider ya. Iya benar. Gitu. Ya kayak itu jangan asal early adopt. FOMO ya istilahnya. FOMO. Jangan karena baru gitu. Iya, semua orang bikin metaverse deh sekarang. Semua orang bikin metaverse, buat apa metaverse? Terus kalau gue misalnya gue jadi drug dealer, terus gue bisa di metaverse, siapa yang mau nongkrongin metaverse terus bilang, tuh orang dagang sabu. Gitu kan? Susah kan? Ya emang yang challenge itu sih early adopter sama gimana kita matching biar nggak, karena gini teknologi cepet banget. Sementara security-nya juga harus keep up. Betul, harus keep up. Tapi gimana caranya juga tetap aman. Nah itu yang jadi challenge. Makanya gue selalu anggap cybersecurity itu art, seru aja gitu. Kayak nggak tahu gitu ke depan. Kayak hidup anjir. Kayak hidup kayak lu nggak tahu kan besok kayak gimana. Besok ada apa gitu kan. Sama. Exactly. Mungkin next bisa kita ini ya. Bisa. Filosofi hidup berdasarkan cybersecurity ya. Jadi mau pakai konsepnya mah ikigai atau Oke, itu aja paling jadi closing statementnya buat temen-temen. Mungkin nanti bisa lihat video yang lain. Nextnya mungkin kalau kita panggil lagi Bang ya. Iyalah, kita bahas yang lain tadi kalau mau bahas yang bagaimana kehidupan cybersecurity. Ya. Gue rasa cara paling gampang melihat depiction si hidup cybersecurity itu tuh filmnya si siapa Tom? Siapa?
si Rami Malek. Mr. Robot. si Mr. Robot. Iya, Mr. Mr. Robot. Oh Ya, itu Tapi bagus lah. dark version. Iya, dark Tapi itu version. dark version karena dia kan schizophrenic ya sebenarnya. Iya, Schizophrenic ya, schizophrenic. Skizo. Jangan yang itu ya contohnya. yang itu. Tapi kurang lebih kayak gitulah. Itu udah mirip-mirip sama The Real Case lah itu. Iya, itu real hampir case-nya mirip real banget. case. Karena kalau kita ngelihat orang cybersecurity itu tuh lebih banyak introvert, tertutup dan tidak bersosialisasi sama Iya. orang lain. Jadi mungkin ada salah satu part yang dark di situ, ya that's Skip. udah, Jangan ya, di ini. skip, jangan ditiru. Tapi mungkin dia Buat gambaran buat oke lah ya. gambaran boleh. Iya. Dan itu filmnya ratingnya bagus dan banyak technical yang sesuai dengan real ya. Iya, real. Dengan Semuanya kehidupan real nyata. sih. Dan konsultannya dia soalnya real hacker ya. Iya sih. Iya. Siapa sih namanya lupa. Lupa lu. Iya, itu konsultannya dia emang real hacker, emang keren sih itu. Oke, thank you gitu aja. Thank you guys. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Yuk. Bye bye. Bye bye.